Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, sesi ini dikhususkan untuk Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPQ dalam jabatan untuk bidang studi fikih, karena sebentar lagi kita akan mempersiapkan untuk tes akhir modul 1 profesional. Baik Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan topik 1-8, kemudian sudah menyelesaikan tugas mandiri dan kemudian tugas refleksi, maka Bapak Ibu selanjutnya adalah melakukan tes akhir modul. Di menu tes akhir modul, di situ sudah muncul keterangan Bapak Ibu durasinya berapa waktu, kemudian Bapak Ibu akan diberikan kesempatan untuk mengerjakan tes akhir modul sebanyak 3 kali, dan di situ juga akan muncul menu Bapak Ibu 50 soal, kemudian ada 75 menit, begitu, dan nanti ketika sudah masuk jadwalnya akan muncul jadwalnya yang bisa diakses oleh Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, langsung untuk soal yang pertama kita akan latihan. Bapak Ibu boleh kemudian sembari mengisi di kolom chat sesuai dengan jawaban Bapak Ibu. Yang pertama, Al-Quran memiliki fungsi utama sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ayat mana yang menegaskan hal ini? A. Al-Baqarah ayat 185, B. Al-Maidah ayat 3, C. Al-Ikhlas ayat 1-4, D. Al-Fatihah ayat 2, E. Al-Kahfi ayat 110. Jawabannya adalah A. Al-Baqarah ayat 185. Yang kedua, mengapa mempelajari Al-Quran menjadi kewajiban bagi setiap muslim? A. Karena merupakan sumber hukum Islam yang utama. B. Karena menjadi syarat untuk menjadi seorang ulama. C. Karena harus dihafalkan oleh semua muslim. D. Karena tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain. E. Karena menjadi tradisi turun-temurun dalam masyarakat Islam. Jawabannya adalah A. Karena merupakan sumber hukum Islam yang utama. Nomor 3, salah satu dalil yang menunjukkan kewajiban mengajarkan Al-Quran adalah terjemah sabda Rasulullah SAW. A. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. B. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. C. Al-Quran adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman. D. Bacalah Al-Quran karena ia akan menjadi syafaat bagi pembacanya. E. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, maka ia bukan bagian dari umatku. Jawabannya adalah B. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nomor 4, apa yang membedakan ayat muhkam dan ayat mutasyabih? A. Ayat muhkam memiliki makna yang jelas dan tegas, sedang ayat mutasyabih memiliki makna yang samar. B. Ayat muhkam berisi kisah para nabi, sedangkan ayat mutasyabih berisi hukum-hukum syariat. C. Ayat muhkam hanya ada dalam surat Makkiyah, sedangkan ayat mutasyabih ada dalam surat Madaniyah. D. Ayat muhkam bisa ditafsirkan siapa saja, sedangkan ayat mutasyabih hanya bisa ditafsirkan oleh para nabi. E. Ayat muhkam hanya ada dalam juz amma, sedangkan ayat mutasyabih dalam surat lain. Jawabannya adalah A. Ayat muhkam memiliki makna yang jelas dan tegas, sedangkan ayat mutasyabih memiliki makna yang samar. Nomor 5, ayat mutasyabih seringkali menimbulkan berbagai penafsiran. Apa langkah yang tepat dalam memahami ayat mutasyabih? A. Menggunakan tafsir atau takwil ulama yang kredibel dan kaidah ilmu tafsir. B. Memahami secara harfiah tanpa mempertimbangkan makna kiasan. C. Menghindari pembahasan karena hanya Allah yang mengetahui maknanya. D. Mengikuti pendapat mayoritas tanpa mengkaji lebih lanjut. E. Menyesuaikan makna ayat mutasyabih dengan perkembangan zaman tanpa batasan. Jawabannya adalah A. Menggunakan tafsir atau takwil ulama yang kredibel dan kaidah ilmu tafsir. Yang keenam, apa fungsi utama dari hadis dalam kaitannya dengan Al-Quran? A. Sebagai pengganti Al-Quran. B. Sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran. C. Sebagai pendahulu Al-Quran.
D. Sebagai pengatur tata negara. E. Sebagai buku sejarah Islam. Jawabannya adalah B. Sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan kedudukan hadis dalam syariat Islam? A. Hadis hanya sebagai tambahan informasi. B. Hadis menjadi sumber hukum utama setelah Al-Quran. C. Hadis hanya digunakan untuk mendukung hukum adat. D. Hadis tidak berperan dalam pengembangan syariat. E. Hadis menjadi sumber utama dalam pembentukan negara. Jawabannya adalah B. Hadis menjadi sumber hukum utama setelah Al-Quran. Yang nomor 8, apa yang mempengaruhi kesahihan sebuah hadis? A. Waktu dan tempat hadis tersebut diriwayatkan. B. Keberadaan sanad yang jelas dan terpercaya. C. Pandangan ulama terhadap isi hadis. D. Apakah hadis tersebut terkenal atau tidak? E. Jumlah orang yang meriwayatkan hadis. Jawabannya adalah B. Keberadaan sanad yang jelas dan terpercaya. Soal nomor 9. Apa tujuan dari mengkaji kriteria kesahihan hadis? A. Untuk mengetahui seberapa populer hadis tersebut. B. Untuk mengetahui hanya hadis yang sahih yang dapat menjadi dasar dalam mengamalkan masalah ibadah. C. Untuk mengurangi jumlah hadis dalam ajaran Islam. D. Untuk mengubah makna hadis agar lebih mudah dimengerti. E. Untuk menggantikan hadis yang sudah ada. Jawabannya adalah B. Untuk mengetahui hanya hadis yang sahih yang dapat menjadi dasar dalam mengamalkan masalah ibadah. Soal nomor 10. Kedudukan hadis dalam Islam dapat dijelaskan sebagai A. Sebagai hukum yang berlaku mandiri. B. Sebagai pelengkap dan penjelas Al-Quran. C. Sebagai sejarah Islam semata. D. Sebagai pengganti Al-Quran. E. Sebagai adat dan budaya umat Islam. Jawabannya adalah B. Sebagai pelengkap dan penjelas Al-Quran. Soal nomor 11. Apa yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir? A. Keyakinan bahwa segala perbuatan kita akan dinilai di dunia. B. Keyakinan bahwa kehidupan setelah mati ada dan ada kehidupan kekal. C. Keyakinan bahwa dunia ini hanya sementara. D. Keyakinan bahwa takdir kita sudah ditentukan sejak lahir. E. Keyakinan bahwa kita harus terus bekerja keras. Jawabannya adalah B. Keyakinan bahwa kehidupan setelah mati ada dan ada kehidupan kekal. Soal nomor 12. Apa yang dimaksud dengan qadha dan qadar dalam ajaran Islam? A. Takdir yang sudah ditentukan oleh manusia. B. Kehendak bebas manusia dalam menentukan nasib. C. Ketentuan Allah yang sudah ditentukan untuk setiap ciptaannya. D. Pahala yang didapat dari amal baik. E. Hukum alam yang tidak dapat diubah. Jawabannya adalah C. Ketentuan Allah yang sudah ditentukan untuk setiap ciptaannya. Nomor 13. Salah satu contoh mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah A. Kemampuan Nabi Muhammad untuk mengetahui masa depan. B. Membelah bulan menjadi 2 bagian. C. Melakukan perjalanan ke langit. D. Menyembuhkan orang buta dengan doanya. E. Mengubah air menjadi susu. Jawabannya adalah B. Membelah bulan menjadi 2 bagian. Soal nomor 14. Karomah adalah A. Dengan keajaiban yang terjadi pada orang biasa karena kedekatannya dengan Allah. B. Perbuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. C. Kemampuan luar biasa yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. D. Keajaiban yang hanya terjadi pada para nabi. E. Sesuatu yang dilakukan oleh orang yang berilmu. Jawabannya adalah A. Keajaiban yang terjadi pada orang biasa karena kedekatannya dengan Allah. Nomor 15. Praktik yang dilarang dalam Islam karena dapat membahayakan iman seseorang adalah A. Berdoa kepada Allah. B.
B. Melakukan amalan sunnah. C. Mempercayai sihir atau perdukunan. D. Berzikir setiap hari. E. Menyantuni fakir miskin. Jawabannya adalah C. Mempercayai sihir dan atau perdukunan. Soal nomor 16. Mengapa akhlak karimah dianggap sebagai pilar utama dalam pembangunan karakter bangsa? A. Karena hanya berpengaruh dalam lingkungan keluarga. B. Sebab akhlak karimah merupakan warisan budaya semata. C. Karena karakter bangsa yang kuat didasarkan pada moralitas individu yang baik. D. Sebab akhlak hanya diperlakukan dalam hubungan antar sesama manusia. E. Karena pembangunan karakter bangsa lebih bergantung pada aspek ekonomi daripada akhlak. Jawabannya adalah C. Karena karakter bangsa yang kuat didasarkan pada moralitas individu yang baik. Soal nomor 17. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, seorang guru fikih sebaiknya A. Mengajarkan akhlak dengan pendekatan teoritis tanpa perlu praktik. B. Melarang siswa mengakses informasi dari luar budaya mereka. C. Mendorong siswa untuk memahami dan menekankan akhlak karimah dalam dunia digital. C. Menyesuaikan nilai akhlak karimah agar sesuai dengan tren global meskipun bertentangan dengan ajaran agama. E. Menghindari diskusi tentang isu-isu global yang dapat mempengaruhi akhlak siswa. Jawabannya adalah C. Mendorong siswa untuk memahami dan menerap akhlak karimah dalam dunia digital. Soal nomor 18. Salah satu strategi yang dapat digunakan oleh guru fikih untuk mengajarkan akhlak karimah secara kontekstual adalah A. Menghafalkan seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan akhlak. B. Menghubungkan ajaran akhlak dengan kehidupan nyata siswa. C. Menekankan hukuman berat bagi siswa yang melanggar norma. D. Menggunakan metode ceramah secara penuh dalam setiap pembelajaran. E. Mengajarkan akhlak hanya melalui teori tanpa contoh konkret. Jawabannya adalah B. Menghubungkan ajaran akhlak dengan kehidupan nyata siswa. Soal nomor 19. Bagaimana cara terbaik untuk membentuk akhlak karimah dalam diri siswa? A. Memberikan pemahaman agama yang mendalam dengan tetap mengabaikan aspek sosial. B. Memberikan keteladanan dalam bersikap dan berperilaku di lingkungan sekolah. C. Mewajibkan siswa menghafal hadis tentang akhlak tanpa perlu menerapkannya. D. Menanamkan rasa takut kepada siswa agar tidak melakukan kesalahan. E. Mengajarkan akhlak hanya dalam lingkungan keagamaan tanpa melihat aspek kehidupan sosial. Jawabannya adalah B. Memberikan keteladanan dalam bersikap dan berperilaku di lingkungan sekolah. Soal nomor 20. Berikut ini merupakan contoh penerapan akhlak karimah dalam kehidupan masyarakat, kecuali A. Menghormati pendapat orang lain meskipun berbeda pandangan. B. Menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. C. Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. D. Bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam setiap perbuatan. E. Membantu sesama tanpa mengharap imbalan. Jawabannya adalah C. Mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Soal nomor 21. Faris adalah seorang pemuda muslim yang ingin menikah untuk menjaga kehormatannya. Namun, ia merasa belum memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menafkahi istri dan keluarganya. Dalam Islam, bagaimana hukum menikah bagi seorang yang memiliki keinginan kuat tetapi belum mampu secara ekonomi? A. Wajib menikah karena takut terjerumus ke dalam zina. B. Sunnah menikah meskipun belum mampu. C. Mubah selama tidak memberatkan dirinya. D. Makruh menikah jika tidak memiliki kesiapan finansial. E. Haram menikah tanpa kesiapan ekonomi. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? A. Wajib menikah karena takut terjerumus ke dalam zina. Soal nomor 22. Seorang muslim di suatu negara ingin melakukan pernikahan mut'ah atau nikah kontrak dengan alasan bahwa ia hanya tinggal sementara di tempat tersebut.
Bagaimana pandangan mayoritas ulama terhadap praktik ini? A. Diperbolehkan karena memenuhi kebutuhan manusia. B. Dilarang karena tidak sesuai dengan tujuan utama pernikahan. C. Sah dilakukan jika ada akad dan mahar. D. Dibolehkan hanya dalam keadaan darurat. E. Dianjurkan untuk menghindari perzinahan. Jawabannya apa Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah B. Dilarang karena tidak sesuai dengan tujuan utama pernikahan. Soal nomor 23. Hana adalah seorang dokter dengan penghasilan bulanan yang stabil. Ia ingin mengeluarkan zakat atas pendapatannya. Dalam Islam, jenis zakat yang dikenakan atas penghasilan profesi disebut A. Zakat mahal, B. Zakat fitrah, C. Zakat tijarah, D. Zakat profesi, E. Zakat rikas. Jawabannya adalah D. Zakat profesi. Soal nomor 24. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki landasan kuat dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu ayat yang menjadi dasar kewajiban zakat adalah A. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, B. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267, C. Quran Surat At-Taubah ayat 103, D. Quran Surat An-Nisa ayat 3, dan E. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Jawabannya yang tepat adalah C. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Soal nomor 25. Dalam Islam, mustahik zakat mencakup 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jika seseorang ingin memberikan zakatnya kepada saudaranya yang kaya tetapi memiliki banyak utang, apakah tindakan ini sesuai dengan ketentuan Islam? A. Ya, karena saudaranya memiliki beban keuangan. B. Tidak, karena orang kaya tidak termasuk mustahik zakat. C. Ya, karena utang membuat seorang berhak menerima zakat. D. Tidak, kecuali jika ia benar-benar tidak mampu membayar utangnya. E. Ya, jika ia berjanji untuk menggunakannya dengan baik. Jawabannya adalah C. Ya, karena utang membuat seseorang berhak menerima zakat. Soal nomor 26. Salah satu ciri utama kepemimpinan Khulafaur Rasyidin adalah A. Pemerintahan berbasis warisan keluarga, B. Pemimpin dipilih berdasarkan konsensus umat, C. Kepemimpinan bersifat absolut tanpa musyawarah, D. Tidak adanya sistem administrasi pemerintahan, E. Fokus utama hanya pada perluasan wilayah. Jawabannya adalah B. Pemimpin dipilih berdasarkan konsensus umat. Nomor 27. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pendidikan Islam berkembang dengan metode A. Pembelajaran hanya di masjid tanpa kitab-kitab rujukan, B. Mengutamakan hafalan Al-Quran dan hadis tanpa tafsir, C. Terbentuknya halaqah-halaqah keilmuan di masjid, D. Pendidikan hanya diberikan kepada kaum bangsawan, E. Tidak ada sistem pendidikan yang terstruktur. Jawabannya yang tepat adalah C. Terbentuknya halaqah-halaqah keilmuan di masjid. 28. Salah satu strategi dakwah Islam pada masa Umayyah adalah A. Penyebaran Islam melalui perdagangan dan diplomasi, B. Larangan berdakwah di luar wilayah Arab, C. Penyebaran Islam hanya melalui ekspansi militer, D. Penolakan terhadap tradisi lokal di wilayah baru, E. Tidak adanya upaya penerjemahan karya ilmiah. Jawabannya yang tepat adalah A. Penyebaran Islam melalui perdagangan dan diplomasi. Nomor 29. Kemajuan sistem pendidikan pada masa Umayyah terlihat dari A. Didirikannya madrasah formal pertama dalam sejarah Islam, B. Pendidikan hanya tersedia bagi kalangan elit politik, C. Diterapkannya sistem pendidikan berbasis digital, D. Hilangnya tradisi belajar di masjid, E. Tidak ada perkembangan pendidikan yang signifikan. Jawabannya adalah A. Didirikannya madrasah formal pertama dalam sejarah Islam. Soal nomor 30. Pemerintah dinasti Abbasiyah dikenal dengan sistem kepemimpinan yang A.
berbasis sentralisasi dan birokrasi yang kuat. B. Tidak memiliki sistem administrasi yang jelas. C. Fokus pada ekspansi wilayah tanpa pembangunan intelektual. D. Menolak adanya pengaruh budaya non-Arab. E. Tidak mengutamakan peran ulama dalam pemerintahan. Jawabannya adalah A. Berbasis sentralisasi dan birokrasi yang kuat. Soal nomor 31. Seorang guru ingin menanamkan nilai karakter kejujuran kepada siswanya. Ia menghadapi dilema karena ada peserta didik yang sering berbohong. Berdasarkan konsep pendidikan nilai, pendekatan terbaik yang dapat dilakukan oleh guru adalah A. Memberikan hukuman tegas kepada peserta didik yang berbohong agar menjadi efek jera. Membiarkan peserta didik berbohong agar mereka belajar dari kesalahan sendiri. C. Memberikan nasihat moral secara terus-menerus tanpa melihat praktik keseharian. D. Menciptakan lingkungan yang kondusif dan memberikan teladan kejujuran dalam keseharian. E. Mengharuskan peserta didik membaca buku tentang kejujuran tanpa memberikan pengalaman langsung. Jawabannya adalah D. Menciptakan lingkungan yang kondusif dan memberikan teladan kejujuran yang dalam keseharian. Nomor 32. Dalam teori pendidikan karakter, Ki Hajar Dewantara menekankan prinsip ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tut wuri handayani. Implikasi konsep ini dalam pembelajaran karakter adalah A. Guru harus selalu berada di depan untuk memberikan perintah kepada siswa. B. Peserta didik dibiarkan bebas tanpa arahan dari guru agar belajar mandiri. C. Guru harus memberi teladan, mendampingi siswa, dan mendorong mereka berkembang. D. Pendidikan karakter hanya efektif jika diberikan dalam bentuk ceramah. E. Peserta didik hanya perlu meniru karakter dari tokoh dalam buku tanpa refleksi diri. Jawaban yang betul adalah C. Guru harus memberikan teladan, mendampingi siswa, dan mendorong mereka berkembang. Soal nomor 33. Pendidikan karakter dalam Islam sangat ditekankan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pendekatan beliau yang khas dalam pendekatan karakter adalah menerapkan nilai-nilai Islam dalam praktik keseharian dan aksi sosial. B. Mengutamakan hafalan tanpa refleksi terhadap nilai karakter. C. Mengandalkan metode ceramah sebagai satu-satunya strategi pendidikan. Fokus pada pendidikan akademik tanpa memasukkan nilai-nilai karakter. E. Menekankan bahwa karakter hanya dapat dikembangkan di lingkungan keluarga. Jawaban yang tepat adalah A. Menerapkan nilai-nilai Islam dalam praktik keseharian dan aksi sosial. 34. Dalam kebijakan pendidikan di Indonesia, pendidikan karakter menjadi bagian penting dari kurikulum. Salah satu regulasi yang menekankan pendidikan karakter adalah A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. B. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen. C. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Reformasi Pendidikan. D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. E. PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jawabannya adalah A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Soal nomor 35. Dalam Islam, konsep kejujuran sangat ditekankan dan dikenal dengan istilah sidik. Salah satu ayat yang menekankan pentingnya kejujuran sidik adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. B. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. C. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. D. Quran Surat At-Tin ayat 4. Dan E. Quran Surat Al-Kautsar ayat 2. Jawabannya adalah Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Soal nomor 36. Apa yang dimaksud dengan konsep moderasi beragama menurut buku Moderasi Beragama? A. Menghindari semua bentuk ritual agama. B. Memilih jalan tengah tanpa berpihak pada ekstremisme kanan atau kiri. C. Menghapuskan perbedaan agama. D. Menyamakan semua tafsir agama.
Dan E. Membatasi praktik beragama dalam kehidupan politik. Jawabannya adalah B. Memilih jalan tengah tanpa berpihak pada ekstremisme kanan atau kiri. 37. Mengapa moderasi beragama diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia? A. Untuk menyatukan semua agama di bawah satu keyakinan. B. Agar semua masyarakat mengikuti nilai agama mayoritas. C. Karena keberagaman masyarakat Indonesia memerlukan harmoni dan toleransi. D. Untuk mendukung sekularisme dalam kehidupan sosial. E. Agar konflik antar agama tidak perlu dikelola. Jawaban yang tepat adalah C. Karena keberagaman masyarakat Indonesia memerlukan harmoni dan toleransi. Nomor 38. Salah satu nilai dasar moderasi beragama yang dijelaskan dalam buku adalah sikap adil. Apa maksud dari sikap ini? A. Berpihak pada kelompok yang dominan. Menghindari semua bentuk keberpihakan. C. Tidak memihak secara seimbang dan berpihak pada kebenaran. D. Mengutamakan diri sendiri dalam setiap keputusan. Membatasi hak kelompok agama minoritas. Jawabannya adalah C. Tidak memihak secara seimbang dan berpihak pada kebenaran. 39. Apa indikator utama dari seseorang yang telah menerapkan moderasi beragama? A. Tidak berpartisipasi dalam dialog antar agama. B. Bersikap eksklusif terhadap kelompok lain. Toleransi, keseimbangan, dan terbukaan dalam agama. Menghindari semua bentuk ritual agama. Fanatik pada satu penafsiran agama. Jawaban yang tepat adalah C. Toleransi, keseimbangan, dan keterbukaan dalam beragama. Nomor 40. Bagaimana moderasi beragama dijelaskan dalam perspektif Al-Quran? A. Al-Quran menganjurkan umat untuk bersikap ekstrim dan mempertahankan agama. B. Al-Quran menegaskan sikap inklusif tanpa batas. Dan jawabannya adalah yang C. Al-Quran menyerukan umat untuk memilih jalan tengah yang adil dan seimbang. D. Al-Quran tidak memuat pandangan tentang moderasi. E. Al-Quran mendukung sikap eksklusif dan dalam beragama. Jadi jawabannya yang C ya Bapak Ibu. Al-Quran menyerukan umat untuk memilih jalan tengah yang adil dan seimbang. Nomor 40. Wudhu merupakan syarat sah sholat. Jika seseorang lupa membasuh sebagian anggota wudhu, maka hukumnya adalah A. Sholatnya tetap sah. B. Wajib mengulang wudhunya dari awal. C. Wudhunya sah karena lupa. D. Cukup membasuh anggota yang lain. E. Tidak perlu berwudhu lagi. Jawabannya adalah B. Wajib mengulang wudhu dari awal. Salah satu syarat sah sholat berjamaah adalah A. Makmum mendahului imam. B. Imam berdiri sejajar dengan makmum. C. Makmum berniat mengikuti imam. D. Imam tidak membaca doa iftitah. E. Makmum boleh meninggalkan imam sebelum salam. Jawabannya adalah C. Makmum berniat mengikuti imam. Halaman 43. Hukum puasa Ramadan bagi umat Islam adalah A. Sunnah. B. Wajib. C. Mubah. D. Makruh. E. Fardu kifayah. Tentunya jawabannya adalah B. Wajib. 44. Zakat fitrah wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang A. Baligh dan berakal. B. Kaya raya. Hidup pada malam Idul Fitri dan memiliki kelebihan makanan. Sudah menikah. E. Memiliki pekerjaan tetap. Jawabannya adalah C. Hidup pada malam Idul Fitri dan memiliki kelebihan makanan. 45. Rukun jual beli dalam fikih Islam terdiri dari A. Penjual, pembeli, harga, dan saksi. B. Penjual, pembeli, ijab kabul dan barang. C. Penjual, pembeli, barang dan wali. D. Penjual, pembeli, akad nikah dan barang. E. Penjual, pembeli, akad dan tempat.
Jawabannya adalah B. Penjual, pembeli, ijab kabul, dan barang. 46. Nikah menurut istilah fikih adalah A. Hubungan biologis antara pria dan wanita. B. Akad yang menghalalkan hubungan suami istri. C. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan. D. Perjanjian sosial untuk hidup bersama. E. Ibadah sunnah bagi setiap manusia. Jawabannya yang tepat adalah B. Akad yang menghalalkan hubungan suami istri. Nomor 47. Salah satu syarat sahnya akad nikah adalah adanya A. Mahar dan wali. B. Saksi dan wali. C. Saksi, wali, dan mahar. D. Wali, saksi, dan ijab kabul. E. Mahar, saksi, dan tempat. Jawabannya adalah D. Wali, saksi, dan ijab kabul. 48. Hukum riba adalah dalam Islam adalah A. Mubah bila sukarela. B. Makruh. C. Haram. D. Sunnah dalam keadaan darurat. E. Wajib bagi pedagang. Ya, jawabannya adalah C. Haram. 49. Dalam fikih jinayah, kisos dapat diterapkan pada kasus A. Pencurian. B. Pembunuhan sengaja. C. Perzinaan. D. Riba. E. Fitrah. Jawabannya adalah B. Pembunuhan kifayah. Salah satu prinsip fikih muamalah adalah A. Semua bentuk muamalah haram kecuali ada dalil yang membolehkan. B. Semua bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. C. Muamalah hanya boleh dilakukan dalam urusan ibadah. D. Muamalah hanya berlaku di negara Islam. E. Muamalah tidak diatur syariat. Jawabannya adalah B. Semua bentuk muamalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Baik Bapak Ibu, ini kisi-kisi soal ataupun prediksi soal yang akan digunakan untuk tes akhir modul 1 untuk mapel atau mata pelajaran fikih PBG dalam jabatan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu dan mudah-mudahan ini menjadi sarana latihan untuk Bapak Ibu menghadapi tes akhir modul 1. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.